الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال فصل النية قصد الشيء مقترنا بفعله ومحلها القلب والتلفظ بها سنة ووقتها عند غسل أول جزء من الوجه والترتيب ألا يقدم عضو على عضو. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk duduk bersama di rumah daripada rumahnya Allah. Jangan kita lupakan niat untuk beriktikaf. Nawaitul iktikaf ma dumtu fi hadzal masjid. Nawaitul iktikaf ma dumtu fi hadzal masjid. Aku niat iktikaf selagi aku masih berada di dalam masjid. Maka setiap detik waktu kita dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi kita akan mendengarkan daripada syariat ilmu yang diwariskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berada di bab an-niyat, beliau pengarang kitab ini Syekh Abdullah bin Salim Basamir mengatakan atau menyebutkan bab terkait dengan niat. Niat ini sangat penting. Dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Kata Nabi, amal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya baik, maka amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya tidak baik, walaupun kelihatannya baik, amalnya baik kelihatannya, tapi niatnya tidak baik, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengumpamakan pada saat itu dengan ibadah hijrah ke kota Madinah. Kata Nabi, faman kanat hijratuhu ilallah, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah, untuk Rasul, maka yang akan dia dapatkan adalah Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena wanita, karena pada saat itu ada satu sahabat tergila-gila dengan satu wanita di Mekah ini, di Mekah.
sahabat tadi melamar, menkhitbah perempuan yang dia cintai. Kata perempuan tadi, aku tidak bakal nerima lamaranmu kecuali kau ikut hijrah ke Madinah bersamaku. Akhirnya meloklah dia hijrah. Ya walaupun niatnya sekalian jadi, sekalian hijrah dan sekalian ingin menikahi perempuan tersebut. Tetap baiklah, dapat pahala besar. Cuman Nabi mengarahkan ke sesuatu yang lebih mulia. Kalau ibadah itu niatnya harus murni untuk Allah. Ibadah niatnya harus murni untuk Allah. Nah, jadi ketika kita misalkan sekarang ini banyak kan apa namanya dokter-dokter yang baru-baru ini ketika meneliti misalkan gerak-gerik sholat, dokter kesehatan, oh gerak-gerik sholat itu sehat untuk tubuh kita. Alhamdulillah. Cuman jangan sampai pas sholat kita tadi yang buat kita semangat untuk sholat gara-gara oh biar sehat badan aku, jangan, ya, jangan. Niatnya. Jadi kita tahu hikmah di balik apa yang diwajibkan oleh Allah, nikmat dari Allah, alhamdulillah. Kita tahu hikmah apa yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad, nikmat, alhamdulillah. Cuman jangan sampai ketika kita melakukan sunnah tersebut, niatnya untuk yang baru kita ketahui. Misalkan dokter-dokter baru-baru sekarang meneliti minum. Oh ternyata memang minum yang paling sehat itu adalah minum yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Duduk, terus minumnya tidak langsung enggak. Tapi setiap satu teguk napas. Dan semua sunnah Nabi pasti sehat untuk kita. Yakinilah itu. Semua sunnah Nabi pasti sehat untuk kita. Maaf, ketika buang air kecil, posisinya agak miring ke sebelah kiri. Kakinya itu agak miring ke sebelah kiri. Jongkok agak miring ke sebelah kiri. Itu posisi yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Oh ternyata itu lebih bersih untuk membersihkan, untuk mengeluarkan semua air kencing yang ada di dalam tubuh kita. Posisi tidur, misalkan bagus posisi tidur itu ngadep ke kanan. Oh ternyata ilmu kedokteran sekarang ngebahas posisi tidur ngadep ke kanan itu apa namanya sehat buat jantung, macam-macam. Banyak ulama-ulama kedokteran sekarang meneliti, mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata mereka dapatkan di balik semua yang disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat kesehatan, kemanfaatan untuk umat manusia. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita tahu. Alhamdulillah. Cuman tadi jangan sampai pas kita melakukan sunnah tersebut niat kita mengejar kesehatan itu. Enggak usah. Kita amalkan niatnya untuk mengikuti sunnah Nabi. Baik aku tahu atau aku dah tahu hikmah di balik apa yang disunnahkan oleh Nabi ini, aku amalkan. Ngapa aku amalkan ini? Karena Nabi yang mensunnahkan, Nabi yang menganjurkan, maka aku amalkan. Absah. Tapi kalau kita barengi dengan niat-niat yang tadi, takutnya tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Dan Allah hanya menerima amalan yang ikhlas. Allah hanya menerima amalan yang murni untuk Allah, untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di dalam beramal, dalam beribadah, kalau pengen diterima oleh Allah, pengen dapat pahala ganjaran yang sempurna, maka ikhlaskan amal tersebut untuknya. Tidak usah kita pikirkan banyak sedikitnya. Kalau ikhlas walaupun sedikit amal kita akan besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dah ikhlas nak sebanyak apa
kecil di mata Allah. Yang penting ikhlas. Dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda bahwasannya ada satu orang bersedekah 1 dirham. Kata Nabi, 1 dirham. 1 dirham itu 1 koin perak. Ya, sekarang ini mungkin 10.000, taruh lagi tuh ya. Inilah, kecil lah sedekah. Tapi kata Nabi, khalisan min qalbihi. Dia sedekah tadi ikhlas dari hatinya untuk Allah. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan mengembangbiakkan sedekahnya tadi sampai nanti ketika di hari kiamat dia dapati 10.000 tadi, 1 dirham tadi seberat apa namanya? Seberat gunung Uhud. Jadi ini hamba pas nyigo amal timbang aja bingung ngapu beratnya. Amal baik aku sedekah tak pernah perasaan sedekah sebanyak ini. Kata Nabi seberat gunung Uhud. Ini perumpamaan dari Nabi, maksudnya berat betul. Ini hamba kata Nabi bertanya kepada Allah. Dari mana ini aku ya Allah? Sadar dia tak pernah sedekah sebanyak itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, itu dari sedekah yang kau sedekah 1 dirham tapi ikhlas. Tapi ikhlas. Karena ikhlas kata Allah, aku kembang biakan sampai sebesar ini atau seberat ini. Nah, jadi jangan jadi patokan kita itu banyak amal. Bukan artinya kita tidak boleh banyak beramal, bukan. Ya, silahkan, bagus banyak beramal, tapi jangan jadi patokan kita hanya banyak amal. Selain banyak amal, kualitas amal kita itu harus kita perhatikan. Kualitas amal apa? Ikhlas. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an di awal surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, Allah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk melihat dari kalian wahai umat manusia ayyukum ahsanu amala. Siapa dari kalian yang amalnya paling bagus? Bukan aktsaru amala. Siapa dari kalian yang amalnya paling banyak? Bukan. Tapi yang kualitasnya bagus. Itu yang Allah inginkan. Yang kualitasnya bagus. Bukan yang banyak amal tapi tidak berkualitas. Ya, kualitas amal ini ikhlas. Dia beluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsan itu kualitas yang bagus. Itu yang Allah inginkan. Amal kita kualitasnya bagus. Dan kualitas amal bagus ini adalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Makin ikhlas, makin berkualitas, makin bagus, makin diterima, makin dikembangbiakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu ada pada niat. Makanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sering sekali mengajarkan kita untuk setiap beramal diawali dengan niat. Diawali dengan niat. Diawali dengan niat. Jangan lupakan niat. Maksudnya jangan lupakan setiap beramal ingat dulu. Maksudnya kita renungkan dulu. Aku mau ke masjid. Mau ke masjid ini apa niatku? Niatku ke masjid untuk ibadah kepada Allah. Salat berjamaah, mengamalkan sunnah Nabi. Makin banyak niatnya, pahalanya makin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak kita niat, misalkan dari rumah ke masjid untuk melaksanakan kewajiban salat wajib yang Allah wajibkan. Untuk melaksanakan salat jamaah yang disunnahkan Nabi Muhammad. Untuk menghidupkan syiar Islam karena salat berjamaah di masjid menghidupkan syiar Islam. Untuk zikir berjamaah, untuk niat iktikaf, untuk bersilaturahim dengan tetangga, dengan teman yang kita kenal, ya, untuk berjabat tangan, untuk mendengarkan kajian ilmu agama. Ini berapa niat, itu dihitung semua.
dihitung pahala tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi makin pintar kita memainkan niat, makin banyak pahala yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak pintar mainkan niat, ya tidak terlalu banyak yang kita terima. Nah, makanya pintar-pintar dalam memainkan niat dan ikhlaskan setiap amal kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan minder dengan amal yang sedikit, amal yang tidak banyak, infak tidak bisa banyak, jangan minder karena yang Allah inginkan bukan banyaknya amal kita, tapi tadi ahsanu amala, kualitas amal yang kita berikan, yang kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diceritakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di salah satu kitab beliau bahwasannya kenapa, dan memang di dalam hadis Nabi bersabda tidak boleh kita membunuh katak tanpa ada hajat. Katak, kodok, tidak boleh. Kodok itu, katak itu tidak boleh kita bunuh tanpa ada darurat. Katak itu atau kodok itu misalkan beracun, wallah alam ada tidak kodok beracun? Misalkan ada, tidak apa dibunuh, bahaya. Tapi tidak beracun, tidak ganggu kita bunuh, tidak dianjurkan, bahkan dimakruhkan. Dimakruhkan kita membunuh katak. Iseng, tidak boleh. Tidak boleh, tidak sampai ke haram, cuman makruh. Kenapa sampai tidak dianjurkan bunuh? Ini dalam hadis ada. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Jami'us Shaghir. Sebagian ulama mencari sebabnya. Kenapa kok katak kodok ini tidak boleh dibunuh. Dimakruhkan untuk dibunuh di syariat Islam. Ternyata ulama menemukan riwayat bahwasannya tidak boleh dibunuhnya kodok itu balasan pahala yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Amal apa yang sudah dilakukan oleh kodok sehingga Allah kasih balasan seperti itu? Diriwayatkan sama ulama, salah satunya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab beliau menceritakan cerita ini ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin dilempar ke api yang udah disiapkan oleh Raja Namrud. Raja Namrud itu saking geramnya sama Nabi Ibrahim, menyiapkan digali parit, lubang, masuk bukan api kecil, besar. Nabi Ibrahim pas dilempar ke situ bukan orang yang lempar Nabi Ibrahim, bukan, tapi pakai ketapel begitu, manjanik. Jadi pakai alat untuk melempar Nabi Ibrahim, bukan wong yang mau lempar, enggak. Kalau wong yang mau, wong itu terbakar juga. Saking besarnya api yang disiapkan oleh Raja Namrud. Besar apinya. Nah, kodok ini diriwayatkan kesian sama Nabi Ibrahim. Akhirnya dia berusaha. Ini cerita disebutkan oleh ulama loh, ya. Akhirnya dia berusaha. Dia ke kolam, ngambil nyedot banyu, dia mendekati api tadi, disemburnya api. Dengan niat apa? Pengen memadamkan api yang akan membakar Nabi Ibrahim. Nah, 1000 tahun tidak bakal padam api itu kan, istilahnya. Api yang besar. Kodok, pakai mulut dia. Nah, ke kolam, nyedot banyu, dekat api, disembur gunyo. Niatnya pengen madamkan api itu. Sampai kapanpun tidak bakal padam. Cuman Allah lihat niatnya. Niatnya baik, niatnya ingin menolong kekasih Allah Subhanahu wa taala, Khalilullah, Khalilur Rahman, maka akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balas budi untuk kodok tadi dimakruhkan kita membunuh kodok. Jadi balasan dari itu, balasan dari amal yang sekecil itu dibalas dilupakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, cicak
Cicak itu di dalam hadis sama, hadis riwayat Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, bahwasanya cicak itu sunnah untuk kita bunuh. Cicak sunnah kita bunuh. Bahkan Nabi mengatakan yang bunuh cicak sekali pukul langsung mati, pahalanya lebih besar. Itu ada hadisnya. Jadi kalau di rumah ada cicak, bunuh, Pak. Jangan dipelihara cicak itu. Cicak jangan dipelihara. Bunuh cicak, dapat pahala. Bunuh cicak. Bunuh cicak dapat pahala. Ulama mencari juga apa alasannya cicak ini kok dapat pahala. Dah tahunya kata ulama kebalikan dari kodok. Cicak tadi seneng nyingok api yang nak bakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Pengen apinya nambah besar, ditiup sama cicak biar makin besar. Lidahnya galak betul Jadi dia apa namanya pengen apinya makin besar, dia tiup. Padahal tiupan cicak, ya samalah. Semburan kodok tadi, nak 1000 tahun, tak ngaruh ke apinya. Sekeras apa tiupan angin cicak. Cuman karena niat jeleknya, akhirnya sama Allah dibalas dalam syariat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cucung Nabi Ibrahim, keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, disunnahkan. Bahkan Nabi ngasih pahala. Dapat pahala yang bisa bunuh cicak. Yang bunuh cicak sekali pukul langsung mati, pahalanya lebih besar daripada yang 2 kali, 3 kali baru mati. Itu ada hadisnya. Ada hadisnya ini. Tidak boleh bunuh kodok dan sunnah bunuh cicak, itu ada hadisnya. Jelas hadisnya dalam kitab Al-Jami'us Shaghir kumpulan Al-Imam As-Suyuti. Ya. Jadi niat kodok baik. Ini mungkin ya ya apa? Oh berarti kodok ngerti apa? Allahu a'lam, kita tidak tahu. Kodok ngerti, cicak ngerti, pokoknya ini skenario dari Allah untuk apa? Untuk mencontohkan. Inilah perumpamaan makhluk yang ingin beramal baik walaupun tidak seberapa, niatnya tulus, diterima, dibalas budi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah contoh makhluk yang ingin beramal jelek, yang niatnya tidak baik, yang niatnya keji, dibalas sama Allah Subhanahu wa taala dengan disunnahkan untuk dibunuh. Nah, jadi masalah niat sangat penting. Tidak peduli sekecil apapun amal kita, kalau niatnya murni, tulus, ikhlas untuk Allah, untuk Nabi Muhammad SAW, untuk syariat Islam, maka pahala yang akan kita terima sangat luar biasa. Tergantung niat. Jadi Al-Imam Syekh Abdullah bin Salim Basumair dalam kitab ini beliau menyebutkan sedikit masalah niat. Ya, walaupun sudah kita bahas, pembahasannya sama baik di dalam bab sebelumnya, yaitu furudul wudu. Furudul wudu, kewajiban wudu ada 6. Yang pertama adalah an-niyah. Apa niat itu? Di sini beliau jelaskan. Niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu ya kita ketika mau beramal, kita hadirkan dalam diri kita apa tujuan kita mengamalkan, melakukan perbuatan tersebut. Apa tujuan kita untuk melakukan itu? Niat. Makanya tempat niat itu hati, bukan di mulut. Bukan di mulut. Apalagi di status. Apalagi di status. Status WhatsApp. Orang sekarang kan semua jadi di status. Status itu kan yang lihat, Masya Allah, kalau kontaknya 1000, yang lihat 500, baik setengah 500. Ya. Bagaimana cara biar lebih ikhlas? Ulama ngasih tahu, ada tips-tipsnya biar ikhlas. Pertama, biar kita lebih ikhlas dalam beramal, jangan banyak yang tahu. Makin tidak ada yang tahu, makin itu amal ikhlas. Kita beramal nih, kata yang tahu, pasti ikhlas itu berarti. Pasti ikhlas. Kenapa? Ya kata yang tahu. Nah, makanya apa namanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, kata Nabi ada 7 golongan
yang mana 7 kelompok ini akan mendapat naungan Allah kelak di hari kiamat, yang mana tidak ada yang dapat naungan kecuali 7 kelompok ini. Salah satunya kata Nabi, seorang bersedekah dengan tangan kanannya dia tutupi. Tidak ada yang tahu, sampai-sampai kata Nabi, tangan kirinya pun tidak tahu dia bersedekah. Jadi tangan kirinya tidak tahu, tangan kanan habis bersedekah. Saking dia tutupi sedekah tersebut. Itu baru ikhlas. Nah, tentunya tapi kata ulama, yang wajib atau yang sangat dianjurkan untuk kita tutupi adalah amalan-amalan yang sunnah. Kalau amalan wajib itu ya walaupun wong tahu, tidak pantas kita untuk sombong. Misalkan kita sholat maghrib, sholat isya, masa kita pamrih dengan sholat maghrib, sholat isya itu kan wajib. Misalkan ada orang ngomong, oh Masya Allah, kamu sekarang puasa Ramadan 30 hari full ya. Senang apa begitu? Tidak senang, macam dihina itu kan. Berarti selama ini aku tidak pernah puasa. Kan? Ketika kita puasa 30 hari Ramadan, 1 bulan full, tidak batal, dipuji, tidak senang gitu. Ngapa? Itu udah wajib. Zakat, dipuji. Tidak pantas dipuji. Kenapa tidak pantas dipuji ketika orang mengeluarkan zakat? Itu wajib. Kalau dia tidak mengeluarkan, dia celaka. Sholat dia celaka. Tidak puasa dia celaka. Nah, tapi kapan orang itu pantas untuk dipuji? Ketika dia melakukan yang bukan wajib. Dia udah wajib sedekah. Zakat udah dia keluarkan, tapi dia masih lebih pengen berbagi. Nah, itu pantas untuk dipuji. Amalan-amalan yang pantas untuk dipuji, itulah yang sangat dianjurkan untuk kita tutupi. Amalan-amalan, kaidahnya itu, amalan-amalan yang pantas untuk dipuji ketika kita melakukannya, itu lebih wajib untuk kita tutupi agar apa? Agar ikhlasnya terjamin untuk Allah Subhanahu wa taala. Puasa sunnah misalkan Senin Kamis tidak wajib. Di bulan Rajab ini dianjurkan banyak berpuasa misalkan. Kita puasa, tidak wajib, tapi kita puasa. Nah, ini pantas untuk dipuji karena dia yang lakukan bukan yang wajib untuk dia lakukan. Ibadah yang seperti itu modelnya dianjurkan untuk kita tutupi. Makin kita tutupi, makin tidak ada yang tahu, makin dijamin ikhlasnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang sebenarnya. Tidak susah ikhlas itu. Itu tadi. Jangan ada yang tahu. Itu beh. Jangan ada yang tahu. Dan banyak ulama-ulama aja itu banyak. Ulama-ulama yang tidak pernah amalnya itu diketahui oleh siapapun kecuali sampai beliau-beliau meninggal baru ada yang tahu. Diceritakan dalam kitab sejarah ada seorang tabi'in cucu dari Nabi Muhammad SAW bernama Al-Imam Ali Zainul Abidin. Beliau ini putranya Imam Husain, Husain putranya Siti Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Ketika Al-Imam Ali Zainul Abidin meninggal dunia, besoknya 100 rumah, bukan 100 rumah dari penduduk kota Madinah baru sadar, baru tahu selama ini mereka hidup itu dinafkahi oleh Al-Imam Ali Zainul Abidin. Baru tahu. Kapan mereka tahunya? Ketika Imam Ali Zainul Abidin meninggal dunia. Jadi beliau, dan ketika dimandikan jenazahnya, itu di punggungnya itu ada garis hitam. Tiap malam bawa sembako istilahnya ke rumah fakir-fakir miskin. Ditaruh di depan pintu. Tidak diketuk sampai diputu, tidak. Tidak. Kalau gitu sekarang kan 20 kilo B, Masya Allah, bannernya ini. Iya. Ini tidak. Taruhnya depan pintu, fakir miskin. 100 rumah
Selama Imam Ali Zainal Abidin tinggal di Madinah, itu makan, tidak tahu siapa yang nunjuk makan. Tiap mereka bangun subuh, buka pintu, di depan rumah ada sembako. Ada gandum, ada minyak, ada yang mereka butuhkan. Ini misalkan untuk berapa hari lagi, ada lagi sudah. Padahal Ali Zainal Abidin punya budak, punya hamba sahaya, tidak dia suruh budak. Takut ketahuan. Pengen ikhlas untuk Allah, dia tutupi. Dia dewek yang ngangkut tiap malam keliling gantian baik. Rumah ini lah 3 4 hari catnya habis, rumah ini dikasihnya lagi, pindah lagi rumah ini. Kapan 100 rumah ini tahu dan sadar? Ya pas meninggal. Pas hari itu Ali Zainal Abidin meninggal dunia, besok subuh dak kati depan rumah sembahku. Oh, baru sadar mereka. Ternyata selama ini yang memberi kita nafkah, yang memberi kita makan adalah Ali Zainul Abidin, cucu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah untuk. Jadi mereka tutupi ibadah-ibadah mereka yang pantas untuk dipuji. Artinya bukan yang wajib. Pantas untuk dipuji, bukan yang wajib. Mereka tutupi agar terjamin ikhlasnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama, kita harus punya satu amalan yang tidak tahu ini minimal kita punya siko amalan yang tahu cuman kita sama Allah. Harus itu. Ya karena misal tidak tahu, naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi. Misalkan tidak tahunya amal kita kata yang ikhlas, wallahu a'lam. Misalkan kita yakin ada siko yang ikhlas. Kalau bisa jangan siko, perbanyak. Kati yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas, amalan yang ikhlas itulah amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sekali bab niat dalam setiap beramal, dan niat itu tempatnya di dalam hati, jadi bukan di mulut, bukan diumumkan, bukan di status. Zaman sekarang masya Allah cepat nian buat status. Status itu tempat curhat, tempat dia macam-macam, jadi status itu tidak bagus, tidak baik. Karena makin banyak yang tahu, makin jauh kita dari ikhlas. Kapan waktu niat? Waktu niat setiap dari awal ibadah. Setiap dari awal ibadah itulah waktu kita untuk berniat. Setiap awal ibadah. Salat ya pas nak takbir, wudu pas nak basuh muka, yang wajib kan pas nak basuh muka, kemudian zakat pas nak berikan zakat, kecuali puasa. Puasa itu tidak bisa kita niatnya di awal ibadah. Kenapa? Ya karena tidak mungkin bisa, tidak mungkin pas. Kapan awal ibadah puasa? Masuk waktu subuh. Kita kan tidak tahu persis kapan waktu subuh ini nak dibarengi dengan niat. Cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kita niatnya duluan, baru subuh masuk, atau subuh masuk duluan, kita baru niat. Yang gambaran yang kedua ini puasa kita tidak sah berarti. Kalau udah masuk waktu subuh, kita baru niat untuk puasa Ramadan, tidak sah berarti puasa kita. Karena sulit dan tidak mungkin niat puasa berbarengan dengan waktu subuh, yaitu awal waktu ibadah puasa, masuknya waktu subuh, maka dalam syariat Islam, Nabi besar Muhammad SAW itu mengizinkan, meringankan, ini keringanan untuk kita, niat puasa boleh dari habis maghrib. Kita habis maghrib, buka, langsung niat. Walaupun habis itu kita makan, tidur, bangun sahur, tidak niat lagi, tidak masalah. Yang penting dari habis maghrib kita sudah niat. Karena sulit untuk dibarengi niat puasa dengan awal mula ibadah puasa, yaitu masuk waktu subuh. Selain itu, niat di awal ibadah itu waktunya niat. Jadi penting pembahasan niat, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang Allah berikan taufik hidayat
sehingga setiap amal ibadah kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap kita beramal ikhlas untuk Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayat gampang dalam memainkan niat, artinya menambahkan niat dari setiap amal ibadah kita sehingga pahala yang kita terima insya Allah berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini khususiyah, ini hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.